Jadi Tuhan saya hanya mendengar suara Tuhan. Kalau engkau ingin seseorang berubah, lakukan bagianmu, maka aku akan lakukan bagianku. Selamat siang God Lovers, Shalom. Kembali lagi dengan saya Pendeta Martin Harefa. Selamat datang dalam acara Diaspora TV Talk Show yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Diaspora TV kembali menghadirkan Ibu Yuli Kauna yang pernah mengalami KDRT yang luar biasa. Ditinggalkan oleh suami berkali-kali yang pergi dengan wanita lain selama bertahun-tahun. Namun, kemudian rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan secara total. Bagi Anda yang belum tahu kisahnya, silahkan mengikuti video kami sebelumnya, yang linknya kami letakkan di kolom komentar. Baik, kita akan memulai diskusi kita. Kita sambut Ibu Yuli Kauna. Shalom, selamat siang Ibu. Salam sehat, kita ketemu lagi ya. Shalom Pak. Apa kabar Ibu? Baik Pak Pendeta Martin Harefa. Saya sehat. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan Ibu Yuli dalam keadaan sukacita. Sebelum kita memulai talk show kita berdoa dulu ya Bu. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh kembali berjumpa dengan Ibu Yuli di dalam bincang-bincang ini. Tuhan memberkati dan mengurapi Ibu Yuli sehingga setiap kesaksian yang keluar dari hatinya, dari kehidupannya, sungguh memberkati banyak orang dan banyak orang yang dikuatkan, ditumbuhkan pengharapannya bahwa di dalam Tuhan pasti ada pemulihan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun bagi kami itu hal yang mustahil. Tetapi kesaksian hidup Ibu Yuli menunjukkan Tuhan kami hebat. Terima kasih Bapak, berkati semua yang mendengarkannya, memberkati juga peralatan dan jaringan yang kami gunakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, saya ingatkan bagi mereka yang belum subscribe untuk melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV channel. Jika Anda suka dengan tayangan ini, mohon like video ini. Anda juga boleh komen atau memberikan masukan pada kolom komen di bawah ini. Ibu Yuli, bisa cerita sedikit bagaimana Anda membesarkan ketiga anak tanpa didampingi oleh suami dan ayah dari anak-anak Anda? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Martin Harefa. Begini Pak, pada waktu itu Pak Arthur memang meninggalkan begitu saja tanpa memberikan nafkah kepada kami. Jadi saya yang punya latar belakang pendidikan dari sastra Inggris, saya memberikan diri saya untuk menjadi seorang guru. Pada waktu itu saya menjadi guru di SD Inka di Jalan Borobudur, Jakarta. Kemudian di SMP PSKD di Kuitang, kemudian juga di SMA Negeri 27 di
percetakan negara. Tapi dari ketiga sekolah itu saya dikeluarkan, Pak. Karena saya berkali-kali ketika terjadi KDRT dari suami saya, Arthur Kaunang, maka terjadilah luka-luka yang sungguh sangat menyakitkan ya, maksudnya dalam gitu ya. Umpama contohnya pada waktu itu saya mengalami mata saya pecah ya, kemudian lebam, merah, lebam begitu. Nah, pada waktu itu otomatis saya nggak bisa ngajar dong. Nah, saya menyampaikan surat izin untuk tidak mengajar. Tapi karena saya berkali-kali memberikan surat izin itu, akhirnya mereka PHK saya, Pak. Karena keseringan izin. Ya, saya mendapatkan PHK yang sama itu dari ketiga sekolah yang pernah saya ngajar. Dan akhirnya saya punya pemasukan untuk memelihara anak-anak saya. Tapi Tuhan baik. Akhirnya dari anak-anak didik saya, ketika mereka mau, umpama yang dari SD mau masuk SMP, tentu mereka harus ujian. Yang dari SMP masuk SMA pasti ujian. Yang dari SMA mau masuk perguruan tinggi pasti ujian mereka. Mereka biasanya anak-anak ini bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pada waktu zaman saya ya. Ini sebuah momok gitu ya. Mereka takut gitu kalau menghadapi mata pelajaran bahasa Inggris. Lalu mereka mencari saya, Pak. Dan akhirnya oleh orang tuanya mereka diberikan waktu untuk belajar secara private. Dari situlah saya justru mendapatkan pemeliharaan Tuhan secara luar biasa, karena kalau belajar secara private pasti uangnya lebih banyak dong. Nah, dari situlah saya bisa membawa anak-anak saya semua sampai ke jenjang perguruan tinggi. Dan itulah bagaimana saya memelihara anak-anak saya. Puji Tuhan. Ada yang pintu tapi Tuhan membuka pintu yang lain ya, buat Ibu. Ya. Luar biasa. Nah, Bu Yuli, minggu lalu Anda menceritakan bahwa salah satu penyebab kembalinya Pak Arthur ke keluarga adalah ketika Tuhan izinkan anak kedua, Genesis Kaunang, terkena narkoba. Bagaimana akhirnya Genesis dapat dilepaskan dari narkoba? Dan berapa lama itu, Bu? Mungkin ini boleh saya koreksi. Pak Arthur Kaunang bertobatnya justru pada waktu salah satu dari wanita-wanita yang digauli, ada 64 wanita ya Pak, itu yang terhitung. Wow. Jadi pastinya bisa lebih dari 100 gitu kali ya. Tapi bukan hal itu ya yang jadi poin bagi saya. Tetapi pada waktu itulah justru Pak Arthur langsung minta ampun kepada Tuhan, bertobat total, dan memberikan dirinya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah, masalah Genesis jatuh dalam narkoba selama 9 tahun. Jadi dari sejak SMP sampai perguruan tinggi. Nah, itulah Pak malapetaka bagi hidup saya pada waktu itu. Bagaimana seorang ayah yang sebagai figur tidak ada di rumah, sementara saya menghadapi situasi dan kondisi yang sangat bagi saya satu hal yang sangat, bingung banget deh pada waktu itu. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Saya hanya bisa berdoa. Saya minta belas kasihan dari Tuhan. Saya mohon ada mujizat terjadi pada waktu itu. Dan benar Tuhan mendengar doa kami, maksudnya doa saya, bagaimana jadinya dipulihkan, lepas dari narkoba. Puji Tuhan. Saat ini kita juga sudah tergabung dengan Genesis Kaunang, ya sekarang sudah menjadi wakil gembala. Ya, nah, Pak. Mas Genesis bisa share sedikit tentang peranan Mama
di dalam kehidupan Mas Genesi? Silakan. Ya, kalau menurut saya, eh, mama itu bukan hanya sebagai figur mama, tapi waktu itu, waktu papa masih belum bertobat, mama juga figur mama, tapi juga sekaligus papa gitu. Ya, jadi karena posisinya kan papa lebih banyak nggak ada, lebih nggak jelas gitu ya waktu itu ya, gitu. Saya jadi banyak bergaulnya sama mama ya. Jadi banyak hal-hal yang seharusnya itu ayah yang mengajarkan, tapi malah jadi mama gitu ya. Hal-hal kecil seperti cara benerin genteng, cara mengecat pagar, benerin rumah itu malah mama kalau yang ngajarin. Mungkin karena mama juga anak marinir kali ya, jadi lebih ke cowok-cowokan juga gitu. Tomboy, mama itu tomboy gitu ya. Udah tahu badannya kecil, papa dilawan juga, makanya jadi KDRT. Nah, tapi di situ saya belajar dari mama adalah salah satu yang paling saya ingat adalah belajar mengenai kesetiaan. Saya lihat bagaimana dengan saya lihat langsung dari kecil bagaimana mama dianiaya papa di depan kami, papa mukulin mama begitu parahnya. Tapi mama nggak pernah sedikit pun untuk berkeinginan untuk cerai. Itu agak agak aneh buat kami yang waktu itu belum mengenal Kristus, sampai akhirnya sudah kenal, kita baru ngerti oh itu loh artinya bertahan dalam Tuhan gitu ya, dalam Kristus punya pengharapan. Di situ kita belajar kesetiaan dari mama sekalipun dianiaya gitu. Jadi dulu keadaan keluarga itu sangat kayak neraka ya. Jadi saya sama Mbak Tessa waktu itu masih kecil-kecil itu kita hidup dalam ketakutan. Jadi dalam kalau udah dengar piring pecah atau apa itu kayak ada sesuatu yang piring terbang. Iya. sangat menakutkan ya buat anak kecil kan, itu sangat menakutkan ya Pak ya. Gitu. Iya. Jangankan bentak-bentakan ya, apalagi sampai piring pecah atau apa itu, jadi kita ketakutan gitu. Kadang yang kita nahan papa, yang mama dipegangin Mbak Tessa, kadang sebaliknya saya yang pegangin papa, Mbak Tessa pegangin mama gitu. Jadi dulu kejadiannya tuh kayak neraka. Buat anak kecil itu neraka. Jadi kalau ditanya apa peranan mama dalam kehidupan saya, jawabannya satu, mama memerankan sebagai figur seorang yang setia bertahan dalam pencobaan sekaligus penganiayaan yang luar biasa. Oh begitu. Nah, Mas Genesi, tadi sempat diungkap bahwa dengan Mbak Tessa selalu dalam keadaan ketakutan. Kalau papa pulang sama papa nggak ada di rumah, mana yang lebih menyenangkan, yang lebih membahagiakan? Sebenarnya papa kalau sama anak-anaknya sangat lembut. Oh, luar biasa. Justru yang rada galak mama sih. Karena mama harus berperan sebagai bapak juga kan. Iya. Jadi mama harus tegas tapi juga lembut. Jadi kalau papa kan mungkin udah terima jadinya aja nih didikannya mama gitu kan. Jadi dia kalau pas pulang dia lembut. Ya kita sebagai namanya tetap papa kita yang lembut. Kita tetap senang ada papa. Nggak ada papa ya namanya anak tetap pengen ada bapaknya ada dong di rumah bersama-sama. Iya. Tetap dia bapak yang baik. Kalau buat anak-anak maksudnya lembut gitu ya. Papa itu orang yang lembut gitu. Cuman kita cuma merasa ketakutan ketika papa lagi berantem sama mama. Itu kayak seperti tiba-tiba dia berubah jadi pribadi yang sangat lain. Begitu. Itu. Oke. Nah, ada pertanyaan nih untuk Mas Genesi. Dari Munir, Jakarta, apa nama gereja yang digembalakan Genesi saat ini?
Oh, nama gerejanya JKI Wave. Community. Wave itu singkatan Worshipper, Act, Victorious, sama apa namanya, Eternity. Eternal kalau nggak bisa juga. Aha. Jadi itu Jadi, gereja yang ini gerejanya sama komunitas anak muda. Komunitas Ya. anak muda. Ya, ada anak-anak muda yang saya kumpulkan. Khususnya saya sebenarnya fokus mengembalakan anak-anak yang punya latar belakang narkoba juga, Pak. Oh, gitu. Ya, karena Ini kan buat- anak narkoba ini unik. Ya, ya. Mereka cenderung nggak mau dengar orang yang nggak pernah kena narkoba. Itu keunikannya. Jadi saya juga punya pengalaman gitu. Kalau pendetanya nggak kena narkoba, ya kita dengarnya agak setengah-setengah gitu. Dia belum pengalaman gitu ya. Kalau Gimana mau pendetanya ngajarin mantan yang nih, kena narkoba? kalau pendetanya mantan nih kita diem nurut gitu. Apalagi pendetanya udah berkali-kali, misalnya pendetanya berkali-kali masuk penjara gitu, kita akan lebih diem lagi gitu. Jadi anak narkoba ini kan cenderung pemberontak sama ngelawan. Tapi kalau dia lihat figurnya kita sudah ngelewatin apa yang mereka lewati, mereka cenderung bisa dengar masukan kita, apa yang kita alami jadi kesaksian buat mereka gitu. Gitu. Nah, bagi God lovers yang mendengarkan acara ini, Mas Genesi ini adalah seorang pendeta yang menggembalakan anak-anak muda yang mantan narkoba. Jadi ini hal yang luar biasa Tuhan karuniakan, karena pernah terjerat narkoba, maka ada jembatan bagi Mas Genesi untuk memenangkan mereka-mereka yang terkena narkoba. Sukses pelayanannya, Genesi. Tuhan memberkati ya. Tuhan berkati. Amin. Ya. Nah, Ibu Yuli, saat Pak Arthur bertobat dan kembali ke rumah, tentu tidak mudah proses penyesuaian antara ibu dengan suami, maupun antara ibu menghadapi suami dengan anak-anak. Karena yang tadinya anak-anak nurut ke ibu, lalu sekarang sudah ada suami. Wah, kadang-kadang anak-anak mencari pembelaan ke suami. Ibu ngalamin kesulitan nggak di dalam situasi itu? Silakan, Bu. Ya, Pak. Dari pertama, sejak anak-anak kecil sampai dewasa, mereka tentu ada yang bertanya, kemana papa? Nah, saya selalu bilang papa lagi pergi, tapi mereka nggak begitu peduli ya. Tetapi semakin dewasa mereka juga akan tahu dong, bapaknya nggak pernah pulang, kenapa? Tetapi satu hal yang saya selalu tanamkan kepada mereka, Pak, bahwa dia adalah ayah daripada kamu. Dia adalah darah dagingmu. Kalau nggak ada papa, kamu nggak akan ada lahir semua di dunia ini. Jadi belajar untuk tetap menghormati papa apapun situasi dan kondisi yang dia hadapi saat ini. Jadi saya belajarkan untuk tetap menghormati papahnya. Jadi waktu papahnya pulang, mereka juga seperti terbiasa ada papa gitu di dalam kehidupan mereka. Jadi sebetulnya nggak ada canggung-canggungan. Tapi satu hal, waktu Tessa ada satu kekesalan, ternyata dia diam-diam ya, seperti Jen juga mungkin akan tidak ada figur seorang ayah, sehingga dia mencari figur lain, dia jatuh dalam narkoba. Itu satu contoh. Kemudian kalau Tessa pernah mengatakan sebenarnya, ngapain sih nungguin orang yang nggak jelas begitu? Ini perkataan yang keluar dari mulutnya Tessa. Nah, saya tetap mengatakan kepada Tessa, dia adalah papahmu. Belajar menghormati. Nah, tapi saya
nggak harus membukakan ini loh hukum-hukum yang Tuhan ajarkan kepada kita, hormatilah kedua orang tuamu supaya umurmu panjang dan begini. Nah, anak-anak belum sampai ke situ, sulit dong untuk mengajarkan hal itu pada waktu itu. Nah, akhirnya saya hanya minta pertolongan dari Tuhan kepada Tuhan untuk mohon Tuhan biar Engkau yang mengendalikan hidup aku dan anak-anakku semua. Tuhan yang pegang kendali aja deh Pak. Saya soalnya juga nggak tahu saya harus berbuat bagaimana menghadapi anak-anak yang tidak ada kehadiran seorang figur ayah. Gitu. Saya selalu hanya minta pertolongan Tuhan. Ada pertanyaan dari pemirsa. Tolong ditanyakan, ini dari Utu Manado, tolong ditanyakan kepada Ibu Yuli, apakah adakah dampak negatif perlakuan Pak Arthur kepada Ibu Yuli terhadap anak-anak? Dampak negatif perlakuan atau KDRT Pak Arthur? Ya, dampak negatifnya salah satunya, yang pertama, Tessa tidak berani memutuskan untuk menikah secepat itu. Sudah banyak Pak, pada waktu Tessa sudah mulai umur 23, 25, itu ada pasti yang melampaui Tessa. Tapi Tessa tidak berani memutuskan untuk menikah karena dia ketakutan kalau dapat suami seperti ayahnya. Trauma ya? Trauma. Begitu, sehingga Tessa pada waktu itu memutuskan menikah umurnya sudah 29 menjelang 30. Ketika Pak Arthur sudah bertobat. Nah, kemudian untuk Jen, dampak negatifnya perlakuan Pak Arthur terhadap saya ini membuat Jenesi jatuh dalam narkoba. Karena kemarahannya Jen, kesalahan Jen, itulah sehingga Jen mencari kedamaian di luar, tapi kedamaian yang salah, yaitu jatuh dalam narkoba. Itu Pak. Nah, Bu Yuli tadi di layar ditampilkan foto-foto keluarga, foto-foto keluarga bahagia. Ya, nah ternyata Ibu dengan Pak Arthur punya 3 anak. Tadi kita baru mendengar anak yang kedua, sedangkan ada anak pertama, ada anak yang ketiga. Ibu bisa cerita apa kegiatan anak-anak Anda sekarang ini? Kalau yang pertama Tessa, dia sibuk dengan pekerjaannya sebagai pekerja seni, yaitu sebagai pemain sinetron Pak, sinetron yang dia kerjakan yaitu ada di Antv ya. Judul sinetronnya JWB Jodoh Wasiat Bapak, dan itu dia harus bekerja mulai dari pagi hingga tengah larut malam. Itu setiap itu. Ya, itu Tessa ya, Bu. Ya, Tessa. Saya sering ketemu sama Tessa, Bu. Oh, begitu, Pak. Ya. Ketemu di TV maksudnya. Oh. Ya. Ya, lanjut Bu. Yang ketiga? Yang ketiga, dia seorang musisi, Pak, pekerja seni juga. Dia seorang musisi. Dia tergabung dalam grup ada namanya Ronald Stephen and Teams yang mengerjakan kemarin opening and closing music dari Asian Games. Oh. Itu dari tim yang Meko bergabung di situ. Kemudian seperti papanya pemain musik. Kenapa? Seperti papanya pemain musik. Sebetulnya ketiga anak saya semua bisa main musik Pak. Mulai dari Tessa, Jenesi, kami sekolahkan sekolah piano di Manggarai. Sekolah loh Pak ya, bukan les ya. Karena kalau les itu kan cuma seminggu 2 kali. Kalau sekolah ya harus tiap hari, hampir tiap hari dia datang ke sekolah itu, adanya di Manggarai gitu. Jadi Tessa juga main piano ya, apalagi Jen itu jago banget. Kemudian ini yang
itu juga bisa. Dasarnya semua piano, tetapi pada waktu SD menjelang SMP tiba-tiba Meiko pengen pegang gitar dan malah sekarang kami melihat dia the best gitaris. Puji Tuhan. Dan musik dari salah satu BCL ya, Bunga Citra Lestari, dia juga mengerjakan musik dari Rosa, Marcel Yahan, Agnes Monica, Afgan, dan banyak lagi lainnya. Wow. Itu sedang dikerjakan oleh Meiko, anak kami. Yang nomor 3 ya Bu ya? Ya, 3. Tuhan berikan bakat musik yang luar biasa. Amin. Semua anak-anak ya, bukan hanya yang ketiga aja. Ya, Bu Yuli, ada pertanyaan dari Ibu Christine Bintaro. Apakah Pak Arthur mempunyai album lagu rohani? Nah, apa saja namanya? Ya, sejak Pak Arthur bertobat, dia membentuk satu grup band praise and worship bersama anak-anak kami, bersama Genesis, Meiko, dan ada drummer dari anak gereja juga. Grup ini bernama Tiang Awan, Tiang Api, tetapi pakai bahasa Inggris Cloud and Fire. Jadi Nehemia 9 ayatnya yang ke-12, tiang awan, tiang api, begitu. Hikmat yang Pak Arthur dapatkan waktu mau buat nama grup band itu. Ada sudah 2 album yang sudah dikeluarkan oleh grup ini, dan kami selalu bawa CD ini waktu kami pelayanan kemana aja, ke Amerika, ya, ke seluruh Indonesia, dan selalu habis karena kita bawanya hanya 50 selalu. Jarang banget sih kita bawa 100, karena apalagi kalau di Amerika mereka sangat suka ya, maksudnya kapan lagi gitu loh dapat seperti ini. Jadi mereka selalu berusaha untuk mendapatkan CD itu, dan kami tidak mematok harga ya, walaupun kita tahu harga sekarang CD itu sekitar 50.000 sampai 75.000, tapi mereka itu tidak memberikan nilai seperti itu. Mereka ada yang sampai kasih $200, $500. Itu percaya itu semua pemeliharaan Tuhan, Pak. Ya, ini di layar ada foto-foto pelayanan Pak Arthur, Ibu di luar negeri ya? Ini di Las Vegas. Jadi ini di Alabama. Ya, ini di Alabama. Saya ya harus berbahasa Inggris waktu saya memberikan kesaksian kepada panti-panti jompo di sana. Ya pastinya Ibu kan gurunya bahasa Inggris ya. Ya Pak, ya. Karena nggak ada orang Indonesia di sana, Pak. Kebetulan ada yang terjemah. Digiring melayani di panti jompo di sana gitu. Jadi ya saya jebloskan aja ke sana. Tapi Tuhan baik. Nah, ini saya di Solo, Pak, di JKI Pondok Daud. Iya. Di sini saya khotbah, di sini saya sekaligus kesaksian. Di sinodenya ya, Bu? Ini California. California ini, Pak. Oh, ini California, ya. Oke. Ibu Yuli, dapat dikatakan Anda bertekun dalam doa selama 29 tahun. Iya, Pak. Buat suami, buat keluarga. Nah, Ibu bisa ceritakan pergumulannya ini. Selama 29 tahun berjuang untuk menghidupi anak-anak, keluarga, dan juga untuk memenangkan suami supaya kembali ke tengah-tengah keluarga. Silakan Ibu. Ya. Setiap hari saya bawa ketiga anak saya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kecuali saya hanya melihat Tuhan saja. Saya
ada pengharapan ya, waktu saya harus bertahan dalam pencobaan seperti yang tadi Jen katakan bahwa di dalam bertahan dalam pencobaan itu pasti tentu ada, karena bertahan karena ada pengharapan, Pak. Nah, pengharapan saya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itulah yang membuat saya semakin kuat, dan saya selalu membawa anak saya untuk memuji dan menyembah sejak mereka kecil. Saya nggak tahu ya Pak ya, pada waktu itu saya kan belum tahu mengenal Tuhan secara dalam ya, maksudnya saya juga nggak tahu pengenalan saya akan Tuhan itu sampai sejauh mana, tapi saya hanya dalam alam roh saya, kenapa Tuhan menggiring saya untuk menyembah dengan bertiarap pada waktu itu. Sementara di saya yang dahulu, saya kan kalau menyembah Tuhan saya itu saya melakukan dengan sholat. Tetapi ketika saya menyembah Tuhan yang saya kenal sekarang, yaitu Yesus Kristus, kenapa saya menyembah dengan bertiarap, Pak? Karena saya tahu bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka saya menyembah itu dengan bertiarap, sehingga saya di dalam alam roh saya diperlihatkan Kak sama Tuhan, ini loh bangsa Israel kalau menyembah itu dengan bertiarap. Kenapa Pak? Karena ketika kita mau merendahkan diri sampai serendah-rendahnya, maka Tuhan yang akan meninggikan kita. Amin. Ya. Luar biasa pengalaman Ibu. Kuncinya satu Pak, kerendahan hati. Ketika ada kerendahan hati, pasti kita ada takut akan Tuhan. Jadi di dalam penderitaan ibu juga mengalami pembentukan dari Tuhan ya? Iya Pak. Secara rohani ya? Iya. Iya. Ibu Yuli, sekarang Anda dan Pak Arthur pelayanan di gereja apa dan di mana lokasinya? Bisa Ibu ceritakan kepada God Lovers? Ya, kami berdua baru ditahbiskan sebagai seorang pendeta dan gembala, Pak Arthur gembala, ya saya tentunya istri gembala ya Pak ya. Kemudian Jenesi adalah wakil gembala di gereja kami. Gereja kami namanya JKI Wave Community Church, yang tadi Jen sudah sampaikan singkatan dari Wave itu ya. Nah, ini ada di Hotel Amos Kosi di Blok M, Jalan Melawe, Raya, Jakarta. Apa ya? Pusat? Jakarta Selatan ya itu. Ya. Iya. Oh, di daerah Blok M di Amos Hotel ya? Di Amos Kosi Hotel. Amos Kosi Hotel, ya. Kosi Hotel, ya. Dan sinodenya JKI. JKI. Jemaat Kristen Indonesia. Jemaat Kristen Indonesia. Baik, puji Tuhan. Saya melayani, saya bukan melayani manusia, saya melayani Tuhan. Jadi saya melayani interdenominasi. Jadi saya tidak batas-batasi saya harus ini, saya harus ini. Saya melayani Tuhan. Jadi Jemaat Kristen Indonesia kan artinya juga ya ini kita memang jemaat Kristen kan, ya gitu. Jadi ya kita harus bagaimana sebagai pengikut Kristus yang seharusnya tidak membatas-batasi begitu, harus melayani semuanya sampai kami melayani. Saya diundang ke Masjid Taklim ya Pak ya, karena mereka tahu saya dari seorang Muslim. Kemudian saya hanya memang saya kalau melayani di sana tentunya saya tidak akan mengkristenisasikan mereka. Mereka hanya minta bagaimana Bu Yuli, kan mereka mungkin banyak yang melihat kesaksian saya. Bagaimana bisa melepaskan pengampunan? Saya hanya satu, kalau bukan Tuhan saya nggak mampu. Wow, luar biasa Ibu dipakai sampai ke majelis taklim. Iya Pak. Ke kaum ibu ya tentunya. Iya. Ibu bersaksi pengalaman hidup dan keluarga. Iya Pak. Iya. Ibu Yuli, kami dengar dalam pelayanan saat ini bersama Pak Arthur. Ya.
Anda berdua sering diperhadapkan dengan pasangan yang mempunyai permasalahan rumah tangga, perselingkuhan, KDRT, dan lain-lain. Nah, bisa Ya. cerita nggak sedikit mengenai pelayanan ini? Dan mungkin Ibu punya contoh yang bisa jadi berkat buat God Lovers. Iya, Silakan. sangat banyak sekali Pak yang saya hadapi, terutama dalam apa yang seperti saya alami, yaitu KDRT dan pengkhianatan dari seorang suami bahkan istri. Tapi kebanyakan justru saya menghadapi sekarang bukan yang KDRT, bukan suami, tetapi banyakkan istri yang selingkuh sekarang. Yang saya hadapi akhir-akhir ini bukan suami tetapi istri, begitu. Jadi peran istri lebih dominan daripada suami, begitu. Apalah itu semua, yang penting mereka akhirnya yang suami datang curhat sama saya, sama Pak Arthur, mengatakan ini dan itu tentang istrinya dan ini dan nah, kemudian kami akhirnya berdoa mohon tuntunan Tuhan untuk mereka mau dua-duanya datang kepada kami. Akhirnya kami berikan semua apa yang kami alami, bahwa satu hal, ketika engkau percaya kepada Tuhan yang saya sembah, yaitu Yesus Kristus, dan punya pengharapan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan hidupmu, maka percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, mulai saya follow dong mereka. Saya nggak akan biarkan begitu aja. Saya terus follow, saya telepon. Kemudian kadang mereka yang telepon gitu ya. Jadi memang harus begitu, nggak bisa terus ditinggal begitu aja ya. Harus di follow lah Pak. Gitu. Mereka benar-benar kembali pulih. Puji Tuhan. Ya. Menarik karena situasi rupanya sudah mulai berubah. Yang melakukan KDRT sekarang bukan suami, tapi istri-istri ikut melakukan KDRT di dalam rumah tangga ya. Karena saya mengalami ada satu hal yang suaminya sampai nangis-nangis karena digebukin sama istrinya gitu loh. Kalau saya ngomong sudah dihabisin betul sama Pak Arthur. Nah ini iya Pak, karena kan ya saya mengalami gitu, makanya saya kaget, ini malah istrinya yang gebukin suaminya, gitu. Itu istrinya jago karate ya Bu? Iya Pak, sepertinya gitu loh. Ya kan, kalau seorang istri itu bukan hanya dia harus lemah lembut, tetapi dalam tutur kata ya sebaiknya belajarlah lemah lembut, karena itu artinya dia juga menghormati suami. Iya. Ya. Baik, Ibu di dalam perjalanan rumah tangga, Ibu ini mengalami situasi yang luar biasa, tapi Ibu sanggup melalui. Nah, apa nasihat Ibu buat istri-istri yang mengalami KDRT atau untuk suami-suami yang mengalami KDRT dari pasangannya? Silakan Bu. Satu hal yang saya selalu sampaikan kepada mereka, ketika mereka memiliki hati yang selalu mengampuni, mau melepaskan pengampunan, itu selesai. Masalahnya mereka tidak punya hati yang mau melepaskan pengampunan. Jadi sampai mereka dipanggil pulang ke rumah Tuhan, ya keadaannya akan begitu terus. Nah, yang saya pernah sampaikan, Tuhan mengatakan kepada saya ya, di saat saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Tuhan hanya katakan, lakukan bagianmu, maka aku Tuhan juga akan lakukan bagianku. Nah, bagian saya apa Pak? Melepaskan pengampunan dengan limpahnya. Artinya terus menerus. Jadi saya nggak ada rasa marah sama Arthur, nggak ada rasa ingin membalas dendam ataupun apapun. Karena saya takut sama Tuhan Pak. Yeah. Karena saya percaya bahwa Tuhan pasti bisa memulihkan segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan kok. Gitu. Amin. Nah, kalau tadi itu pesan untuk mereka yang mengalami KDRT. Nah, sekarang pesan Ibu bagi pelaku KDRT.
baik suami maupun istri yang melakukan KDRT. Apa pesan Ibu buat mereka? Stop melakukan hal itu dan harus bertobat total sebelum kamu dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Itu aja. Jadi dia harus stop. Karena kita tahu kok itu hal yang mendukakan hati Tuhan. Jadi karena kita nggak mau, kan dampaknya ke anak-anak. Belum lagi bukan ke anak-anak, pasti ke keturunan kita. Iya. Itulah makanya sebelum kalian mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, sekarang ketika kamu mendengarkan kesaksian ini atau mendengarkan firman Tuhan, maka jangan keraskan hatimu, maka stop lakukan hal itu, bertobat, maka Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan kalian semua. Amin. Nah, Ibu Yuli, Anda sudah mengampuni Pak Arthur dengan sepenuh hati. Ya. Nah, pertanyaannya nih, kan tadi Ibu mencatat ada 64 wanita yang berhasil Ibu catat. Ya. Tapi menurut Ibu tadi itu gini Pak, kenapa saya terhitung 64 wanita? Wanita yang datang, bukan datang, telepon, ini surat dan sebagainya. Saya catat 1, 2, 3, 4, kalau udah 5 saya garis. Jadi saya kayak orang terpenjara gitu juga. Jadi saya itu sampai 64 Pak. Itu yang ketahuan Pak. Kan dari pastinya tentu ada yang ketahuan. 100 lebih kali Pak. Iya. Bu, kalau Ibu sudah mengampuni Pak Arthur, apakah Ibu sudah mengampuni wanita-wanita yang pernah mengambil Pak Arthur dari sisi Ibu? Ya jelas pasti saya mengampuni Pak. Kalau saya nggak ngampuni, ya saya kejar sampai ke dunia orang mati, ya saya kejar lah Pak. Gitu. Iya. Jadi saya justru saya mengampuni. Itulah makanya waktu saya memuji menyembah Tuhan, lepaskan pengampunan, artinya bukan pengampunan kepada Pak Arthur aja, tetapi sekaligus dengan wanita-wanita kuntilanak tadi itu, gitu loh. Saya mengampuni gitu loh. Jadi ketika saya melepaskan pengampunan, benar Tuhan melakukan bagiannya, yaitu membawa Pak Arthur kembali kepada Tuhan dan melepaskan Pak Arthur dari belenggu roh persinahan dan roh KDRT. Jadi udah diputuskan semua itu Bu ya? Sudah Pak. Iya. Tadi ada pemirsa, ada God Lovers yang bertanya apakah nanti Diaspora TV akan menghadirkan Pak Arthur Kaunang juga? Karena menarik juga bagaimana beliau bisa bergaul dengan begitu banyak wanita. Wah, bahaya tapi kalau dulu ya. Harus menampilkan Pak Arthur. Iya. Menurut Ibu, seganteng apa sih Pak Arthur sampai begitu digila-gilai wanita? Ya makanya saya sendiri juga heran kok Pak. Pada waktu itu perasaan saya biasa-biasa aja kali ya Pak ya. Tapi mungkin ada. Ya kalau buat saya sih karena saya mengenal sejak underage, jadi saya ya biasa-biasa aja sih sebetulnya. Tapi saya merasakan ada satu karisma di dalam kehidupan Pak Arthur, sehingga mungkin juga dirasakan oleh wanita-wanita itu. Jadi aku melihatnya Pak Arthur begitu digila-gilainya sama wanita-wanita itu sampai benar-benar saya melihat Pak Arthur tuh jadi gila. Ya loh, ya itu yang jadi hal yang merupakan hati Tuhan. Puji Tuhan, yang sebegitu pun akhirnya Tuhan bisa pulihkan dan kembalikan ke tengah-tengah keluarga, bahkan jadi hamba Tuhan ya Bu ya? Iya, sudah menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Iya, pasti kalau Pak Arthur nanti dihadirkan oleh Diaspora TV, ini akan sangat menarik pengalamannya. Iya. Nah, luar biasa kesaksian yang sudah kita dengarkan dan secuplik tentang Pak Arthur. Kami yakin ini semua kita semua, ya saya yakin dikuatkan lewat kesaksian ini. Kita melihat bagaimana kasih Kristus tercermin jelas di dalam diri Ibu Yuli.
walaupun dilukai, dihajar babak belur, dihianati, ditinggal, tapi Ibu Yuli tetap mengasihi Pak Arthur. Nah, bagaimana beliau bisa mengampuni ya yang sangat menyakitkan ini juga secara fisik. Nah, tetap juga beriman kepada Tuhan Yesus sampai akhirnya Tuhan Yesus menjawab doanya selama 29 tahun. Inilah hal yang luar biasa yang kita dengarkan pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Yuli Kaunang yang sudah berkenan hadir hari ini menyampaikan kesaksian dan kisah hidupnya kepada kita semua. Terima kasih kepada God Lovers yang setia menonton Diaspora TV Talk Show. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.